Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Zoom kali ini dalam rangka Kultum Tech Talk BSI UII. Pada hari Kamis ini saya akan membawakan kultum dengan topik kebohongan dan fitnah dalam Islam. Yang pertama ada pembahasan mengenai kebohongan dulu. Definisi kebohongan. Kebohongan adalah tindakan berbicara atau bertindak dengan tidak jujur, dengan sengaja menyampaikan informasi palsu atau menutupi yang fakta sebenarnya. Kebohongan dalam Islam adalah salah satu dosa besar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecamnya pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang benar dengan yang salah, dan janganlah kamu sembunyikan yang benar, sedangkan kamu mengetahui yang benar itu. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya menghindari kebohongan dan selalu menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, dampak buruk kebohongan. Kebohongan memiliki dampak negatif yang sangat serius, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berbicaralah dengan jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Sebaliknya, berbicaralah dengan berbohong karena berbohong membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Kebohongan dapat merusak kepercayaan, merusak hubungan, dan merugikan orang lain. Lalu pembahasan yang berikutnya adalah fitnah dalam Islam. Yang pertama ada definisi fitnah. Fitnah adalah tindakan untuk menyebarluaskan informasi palsu atau menciptakan situasi yang memicu konflik, ketidaksetujuan, ataupun kebingungan di antara orang-orang. Fitnah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok malah lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok itu. Ini adalah peringatan agar kita tidak mengadu domba antara sama Muslim maupun orang non-Muslim. Lalu dampak fitnah. Fitnah sendiri dapat merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik perkataan adalah ketika seorang Muslim mengatakan yang baik atau justru malah diam. Dan seburuk-buruk perkataan adalah ketika dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak tahu kebenarannya. Fitnah dapat menyebabkan pecah belahnya masyarakat dan merusak citra baik Islam itu sendiri. Kebohongan dan fitnah adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Kita sebagai umat Islam harus menjauhi kedua tindakan ini. Sebagai gantinya, kita harus berusaha untuk selalu berbicara dengan jujur, menyampaikan kebenaran, dan menjaga keutuhan persatuan umat. Salah satu pesan Allah dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, karena sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Dalam Islam,
prinsip utama adalah kejujuran dan berbicara yang benar. Namun terdapat beberapa pengecualian ketika kebohongan dan fitnah bisa dianggap diperbolehkan. Namun ini adalah pengecualian yang sangat-sangat terbatas. Dan mereka harus dilakukan dengan kebijaksanaan, niat baik, dan sesuai dengan hukum syariah. Berikut adalah dua contoh situasi di mana kebohongan atau fitnah mungkin diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama adalah ketika kita berada di situasi darurat yang mengancam nyawa atau keselamatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kebohongan yang diperbolehkan kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama adalah perang, lalu memperbaiki hubungan antara 2 orang, dan ketika suami berbicara kepada istrinya agar istrinya itu ridho. Hadis riwayat Ahmad. Dalam situasi yang mengancam nyawa atau keselamatan seseorang atau orang lain, Islam memperbolehkannya berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Tujuannya adalah untuk melindungi nyawa dan keamanan individu, dan ini adalah pengecualian yang diberikan oleh Islam. Lalu situasi yang kedua adalah rekonsiliasi antara suami dan istri. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim tidak boleh membenci seorang muslim lainnya lebih dari 3 hari. Jika mereka bertemu, maka yang satu itu akan menghindar dan yang lainnya akan menjadi wali hakim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam usaha memperbaiki hubungan antara suami dan istri yang sudah rusak, Islam mengizinkan untuk menghindari mengungkapkan kebenaran secara mentah-mentah yang dapat memperkeruh situasi yang bisa memperkeruh situasi. Tujuannya adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Perlu diingat bahwa kedua pengecualian di atas hanya boleh dilakukan dengan niat baik untuk melindungi nyawa, keselamatan, atau untuk menjaga perdamaian dan persatuan. Kebohongan atau fitnah dalam situasi lain di luar pengecualian ini tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kita harus berusaha menjalani kehidupan yang jujur dan menghindari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam sebanyak mungkin. Semoga kita semua bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kejujuran dan kebaikan, serta menjauhi perbuatan yang merusak dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.